Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321510005 dari kelas BK A 2023 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia, yang berarti persahabatan. Nah, tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, ilmu keterampilan, pengalaman kritis, dan inteligensi. Nah, adapun istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan, bukan kebijaksanaan itu sendiri. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah usaha pemikiran bangsa Indonesia untuk mencari hasil usaha pemikiran bangsa Indonesia yang digunakan untuk mencari kebenaran yang kemudian dianggap sebagai kebenaran yang sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pengertian filsafat menurut beberapa filsuf. Nah, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Nah, sedangkan menurut Aristoteles, yaitu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Nah, sedangkan menurut Al-Farabi, yaitu filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang alam maupun bagaimana hakikat yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk kepada filsafat sebagai proses dan hasil. Nah, filsafat sebagai proses dan hasil berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia. Selanjutnya masuk kepada sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Louis of Katzow adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu metafisika, epistemologi, aksiologi, dan yang terakhir itu adalah logika. Nah, adapun tujuannya yaitu membentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Dan yang terakhir, mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Materi selanjutnya yaitu tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Nah, istilah sistem berasal dari istilah Yunani atau sistema yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, yang berarti pula hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan dan komponen secara teratur. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan suatu himpunan bagian yang saling berkaitan, keseluruhan organ-organ tubuh tertentu, sehimpunan ide-ide, prinsip, dan sebagainya. Hipotesis atau teori, metode atau tata cara atau prosedur, skema atau metode pengaturan susunan sesuatu. Selanjutnya masuk kepada kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Nah, selanjutnya masuk kepada syarat 4 sebab Pancasila. Yang pertama yaitu kausa materialis. Nah, bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nah, yang kedua, kausa formalis. Nah, hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagai termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, yang ketiga, causa efficient. Causa efficient yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Yang keempat, causa causa finalis. Nah, Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Selanjutnya kita masuk kepada landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologis berasal dari kata Yunani onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologis dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat, sifat, serta keadaan negara, maka menurut Noto Nagoro terdapat 3 teori asas hubungan di antara 2 hal yang diperbandingkan, yaitu yang pertama asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas, yang kedua asas hubungan yang berupa bentuk atau luas dan berat, yang ketiga asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausali Noto Nagoro. Selanjutnya ada landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani atau episme dan logos. Episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran dan logos diartikan pikiran atau teori. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat di menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahilan pengetahuan. Selanjutnya masuk kepada landasan aksiologis Pancasila. Nah, isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realisasi pengalaman Pancasila bersifat khusus dan konkret. Juga masuk kepada hakikat sila-sila Pancasila. Nah, hakikat merupakan inti terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu. Hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak, yang kedua hakikat pribadi, yang ketiga hakikat konkret. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi. Di dalam hakikat sila-sila Pancasila terdapat 5 sila, yaitu sila pertama nilai ketuhanan, yang kedua sila kemanusiaan, sila ketiga sila persatuan, sila keempat sila kerakyatan, dan sila kelima yaitu sila dan nilai keadilan. Nah, selanjutnya masuk kepada dinamika nilai-nilai kefilsafatan Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki nilai-nilai kefilsafatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.